Tebak-tebak buah manggis, ramal-ramal buah manggis, yang salah menebak akan menangis. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Edukasi dan Motivasi, channel yang selalu ingin mengedepankan aspek edukasi atau pendidikan dan memotivasi kita untuk berubah jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat ini atau di video ini saya ingin ikut meramaikan dunia atau jagat peramalan atau jagat yang biasa kita sebut bagaimana penerawangan ya, yang biasa dilakukan oleh kelompok paranormal atau biasa disebut dengan para cenayang, para pawang, okultis ya, lebih sederhananya kita menyebut dukun ya, orang pintar dan siapa saja ya. Bahkan ada orang yang selalu ingin mengatakan saya bukan dukun, saya bukan cenayang, tapi saya paranormal karena punya makna yang berbeda. Tapi whatever lah, masing-masing silakan saja untuk memposisikan labelnya masing-masing. Nah, video ini hanya ingin membahas terkait dengan edukasi terkait dengan dunia percenayangan atau dunia peramalan, dunia yang selama ini banyak menjadi bagian dari realitas kenyataan sosial kita yang sadar atau tidak sadar hadir di ruang publik kita untuk meramalkan sesuatu hal. Nah, kita tahu persis bahwa paranormal ini berfungsi atau aktivitas paranormal ini adalah suatu aktivitas yang kalau didekati dengan pendekatan ilmiah tidak bisa dijelaskan ya, artinya out of our mind ya, jadi jauh dari pikiran kita. Karena ini orang berpikir paranormal ini memiliki tenaga ya, bukan tenaga dalam, memiliki power, memiliki kekuatan karena relasi mereka dengan dunia-dunia atau dunia goib, dunia-dunia yang kasat mata, dunia-dunia yang sifatnya out of metafisik ya, jadi sesuatu yang sifatnya tidak berbentuk, sesuatu yang tidak terlihat ya. Masih bagus kalau bicara tentang metafisik, sesuatu yang masih bisa sekalipun tidak dilihat fisiknya bisa diraba. Tetapi kata bicara tentang out of metafisik, ada sesuatu yang jauh di luar sana, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu ya, dalam tanda kutip ya. Apakah itu bisa kita buktikan? Itu juga tidak bisa kita buktikan. Jadi posisi para cenayang atau posisi para peramal itu adalah orang-orang yang beraktivitas dalam rangka menerawang ya sebuah kejadian-kejadian yang futuris yang kemudian diklaim bahwa akan terjadi. Nah, jadi ketika paranormal ini menyampaikan sebuah peristiwa tentang banyak hal sekali, maka ada potensi di mana orang mempercayai hal itu. Apalagi kalau kejadiannya benar-benar terjadi, maka secara sosial ia mendapatkan legitimasi atau terjadi proses kepercayaan yang lebih dari orang itu. Tetapi kalau dia tidak mampu menunjukkan ramalan itu, justru itu akan menjadi batu sandungan dan lubang yang akan menjatuhkan ia dalam konteks itu. Nah, hal ini kita akan bicarakan lebih jauh lagi terkait dengan posisi paranormal. Di samping dunia cenayang paranormal, kita juga mengenal sepanjang sejarah apa yang kemudian muncul di ruang publik terkait dengan para cenayang yang disebut dengan cenayang para satwa, di mana orang memanfaatkan dalam event-event tertentu, khususnya dalam entertain. Mereka meramalkan akan hasil-hasil pertandingan sepak bola, misalkan dalam Piala Dunia. Kita pernah dengar kisah tentang si kucing Rusia atau kucing yang bernama Achilles ya, yang mengalami gangguan pendengaran atau tuli, yang kemudian ciri fisiknya ditandai dengan bola mata yang biru, di mana kemudian kucing Achilles ini dimanfaatkan untuk menebak atau meramal hasil pertandingan yang akan berlangsung antara tim Rusia dan tim Arab. Nah, kemudian kepada Achilles ini, sang kucing ini atau si kucing ini disodorkan dua mangkok makanan, yang satu diberi bendera Rusia, yang satu diberi bendera lawannya yaitu Arab. Yang kemudian Achilles ini kemudian memilih ya mangkok yang ada bendera Rusia, dan memang hasilnya terbukti bahwa Rusia menang. Nah,
aktivitas cenayang para satwa ini juga ya diikuti atau kita coba tengok lagi tentang kisah si Paul atau si gurita yang berhasil melakukan peramalan atau tebak-tebakan terkait dengan hasil pertandingan di Piala Dunia juga, yang berhasil menebak 8 kali kemenangan atas apa yang dia pilih. Nah, setelah itu wabah, sebut saja demam cenayang para satwa ini kemudian silih berganti. Ada yang menggunakan kucing, ada yang menggunakan kambing, ada yang menggunakan hewan-hewan lain apapun yang bisa dijumpai, ikan dan sebagainya. Nah, tetapi hasilnya tidak sama seperti yang diperoleh, yang dilakukan oleh si kucing Rusia dan juga si gurita Paul dan si kucing Achilles. Nah, ini menandai bahwa fenomena atau dinamika peramalan atau tebak-tebakan ini merupakan sesuatu yang sifatnya tidak pernah pasti ya. Tidak bisa dipastikan akan hasil yang diharapkan, sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dunia juga pernah dikejutkan ya, kalau dalam dunia peramalan yang pada wilayah-wilayah yang sifatnya bersinggungan dengan dunia saintifik ya. Kita akan coba lihat lagi satu sisi sebelum saya membahas tentang hal itu, yaitu terkait dengan dalam tanda kutip cenayang para ilmuwan ya. Jadi sebenarnya para ilmuwan itu juga adalah orang-orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan peramalan-peramalan atau biasa disebut dengan prediksi, atau istilah teknisnya adalah forecasting, yang meramalkan berdasarkan pikiran-pikiran tertentu. Hanya saja ada bedanya antara para cenayang paranormal, para cenayang para satwa, dan cenayang para ilmuwan. Nah, cenayang para ilmuwan ini dalam tanda kutip ya, cenayang adalah orang yang membasiskan hasil ramalannya atau kesimpulannya, menebak tentang segala sesuatu yang mungkin terjadi di kemudian hari berbasis atau berdasarkan pada data dan bukti-bukti yang sifatnya empiris, bisa diukur. Nah, bisa diperdebatkan oleh siapa saja yang masuk dalam wilayah perdebatan itu. Sangat jauh berbeda dari orang-orang kalau kita berbicara tentang mekanisme atau cara kerja cenayang paranormal dan cenayang para satwa tadi. Ketika kita berbicara tentang cenayang para ilmuwan, mereka sekali lagi ya bekerja dalam konteks basis yang rasional atau bernalar secara akal. Artinya ada barangnya, tidak sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi sesuatu yang kasat mata. Beda yang paranormal yang bekerja dalam konteks wilayah yang tidak kasat mata ya. Jadi sesuatu yang tidak mampu dilihat bentuknya. Salah satu tugas dari cenayang para ilmiah adalah bagaimana mereka mematahkan ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi dari para cenayang paranormal. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ketika peristiwa tentang ramalan apa yang disebut dengan Year 2K atau masa peralihan tahun 1999 menuju tahun 2001, ini yang kemudian diramalkan oleh seseorang untuk mengatakan bahwa akan ada bencana komputerisasi terbesar di dunia yang akan menghancurkan ekosistem ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Yang pada saat itu para ilmuwan mencoba untuk meyakinkan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Sekalipun kita tahu sebelumnya bahwa dari ramalan akan bencana komputerisasi itu, banyak orang yang kemudian mengantisipasinya ya, dengan kekhawatiran terjadinya di mana komputer akan mengalami shutdown, yang kemudian juga akan hilangnya data-data perbankan, yang artinya orang akan kehilangan uangnya, listrik padam, dan banyak lagi prediksi-prediksi di seputar itu. Tetapi ketika perguliran tahun baru itu di 2001 ya terjadi, maka semuanya fine-fine saja. Bahkan ada dinamika masyarakat ekonomi yang berbasis teknologi yang jauh lebih maju lagi daripada itu. Nah, juga kita diingatkan kembali dengan sebuah ramalan yang sangat menarik perhatian dunia, bahkan pada tahun itu menjadi sebuah inspirasi yang baik dari para sutradara untuk memfilmkannya, yaitu Kiamat di tahun 2012. Ada satu film yang luar biasa yang digarap secara epik ya, secara menarik. Nah, di situ dikisahkan tentang kerawalan suku Mayo yang berdasarkan perhitungan kalender mereka bahwa
pada tanggal 12 bulan 12 dan 2012 akan terjadi alam semesta mencapai puncaknya dalam konteks alam semesta, maka akan terjadi matahari akan meledak dan seterusnya. Tetapi kemudian para ilmuwan NASA yang dekat dengan pekerjaan antariksa justru mengatakan bahwa matahari pada saat itu berada pada satu kinerja yang sangat minimum, ya, sangat terendah dalam itu, sehingga disimpulkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Dan memang kita sekarang berada di tahun 2021, itu artinya ramalan itu tidak berlangsung. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang dunia ramal-meramal tadi terkait dengan cenayang paranormal, cenayang para satwa, dan cenayang para ilmuwan, kita perlu belajar perbedaan yang paling mendasar dari cara kerja mereka meramalkan. Yang para cenayang paranormal selalu membasiskan pada sesuatu yang sifatnya tidak kasat mata, sesuatu yang sifatnya relasi yang gaib dengan makhluk-makhluk yang jauh melampaui pikiran kita, tidak dapat dilihat, dan hanya merupakan karunia atau pemberian bagi orang-orang tertentu. Sementara ketika kita berbicara tentang cenayang para satwa, ini adalah, ya, katakanlah kerjaannya orang-orang yang kemudian entah kepentingan seperti apa, apakah entertain atau apapun itu, yang mereka melakukan mengeksploitasi para satwa-satwa, ya. Padahal tentu dalam pikiran para satwa itu ketika memilih, mereka bukan sedang memilih hasil kemenangan, tetapi memilih makanan yang mereka ingin makan, ya. Jadi itu berbeda sekali. Nah, sementara cara kerja para cenayang, para ilmuwan itu adalah mereka yang benar-benar, jadi ingat ya, saya kasih tanda kutip cenayang para ilmuwan, tanda kutip supaya nanti tidak salah tafsir terkait itu. Nah, cenayang para ilmuwan itu sungguh-sungguh melakukan prediksi, melakukan peramalan itu berdasarkan pada data-data yang ada, dan semua orang bisa melakukan katakanlah mengecek, ya, mengkonfirmasi dan melakukan diskusi-diskusi yang sifatnya konstruktif. Belajar dari ramalan demi ramalan yang ada di sekitar kehidupan kita, maka sebenarnya kita perlu juga mengedepankan aspek apa yang disebut dengan etika peramalan, ya, etika forecasting, etika tebak-menebak. Sebab bagaimanapun juga bahwa hasil ramalan ini bukan hanya menyangkut tentang dunia rasionalitas, tetapi sesuatu yang irasional, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, sesuatu yang bisa menimbulkan ruang perdebatan yang bahkan bisa jauh dari itu dampaknya. Nah, ketika seseorang paranormal melakukan peramalan yang basisnya adalah alam goib, dan kemudian membuat sebuah ramalan-ramalan yang menyangkut tentang dunia, realitas yang nyata, yang terukur dan sebagainya, maka ini bisa menimbulkan sesuatu apa yang disebut dengan chaos, sesuatu kekacauan sosial. Dan ini yang kemudian harus diperhatikan baik-baik, bahwa ketika para normal ingin melakukan prediksi-prediksi atau peramalan, maka dia tidak bisa serta-merta untuk menyampaikan hasil ramalan itu tanpa terlebih dahulu mencoba untuk mengkalkulasi dampak sosialnya, dampak sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sebab sekali lagi, ya, kita hidup dalam konteks ruang publik, ruang yang terbuka, ruang di mana kita menerima, ya, kesimpulan-kesimpulan itu, hasil ramalan-ramalan itu adalah sesuatu yang sifatnya dapat memberikan dimensi yang lebih baik lagi bagi sebuah kehidupan, ya, sebuah ramalan-ramalan yang akan mendorong orang untuk mengambil posisi untuk mempercayai sesuatu yang baik, sesuatu yang akan menimbulkan motivasi atau semangat untuk mengerjakan sesuatu yang memberikan inspirasi untuk jauh lebih baik lagi, ya, tanpa harus direcoki dengan hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan yang buruk, sesuatu yang merupakan berita yang tidak baik untuk kita dengar. Nah, karena itu kita ingin sekali bahwa hasil ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi yang baik itu memenuhi ruang publik kita. Tentu masing-masing harus bisa meyakinkan bahwa dia bukan sekedar ramalan, dia bukan sebuah pribadi yang sekedar menarik sebuah kesimpulan yang sulit untuk dipahami hasil ramalannya atau tidak terbukti. Nah, bisa bayangkan, ya, di awal saya sudah mengatakan bahwa kalau Anda melakukan sebuah peramalan dan kemudian itu tidak terbukti, maka itu akan Anda akan menanggung akibat yang luar biasa, ya. Tebak-tebak buah manggis, ramal-ramal buah manggis, kalau Anda salah menebak, Anda akan mendapatkan akibat yang luar biasa hebatnya.
bagi masyarakat. Paling tidak, ya Anda akan kehilangan muka, Anda kehilangan kepercayaan sosial. Ya, bukan hanya paranormal, ya para ilmuwan juga, termasuk para tokoh-tokoh agama, ketika dia melakukan proses-proses pelamaran yang sifatnya sangat metafisik atau jauh dari metafisik, sesuatu yang melampaui yang kasat mata yang bisa diukur, maka itu akan berbahaya bagi keberadaan dia dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Akhirnya, apa yang saya maksud dengan ramalan nyinyir adalah ramalan yang ngaco, ramalan yang sembarangan, ramalan yang bawel, ramalan yang tidak mementingkan aspek kemanfaatan bagi kehidupan sosial. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Saya Bel Padatu, salam hebat, salam Triwio.